dan saudara kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan karena hari ini kita masih diberikan anugerah luar biasa dan cuma-cuma dari Tuhan Yesus Kristus berupa kesempatan untuk kehidupan kembali. Untuk itu harus bersyukur. Salah satu cara untuk bersyukur ialah dengan melandasi kehidupan kita berdasarkan. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, saya mengajak kita semua yang ada di rumah untuk dapat merenungkan firman Tuhan beberapa saat sebelum kita mengawali segala aktivitas kita pada pagi hari ini hingga larut malam nanti. Untuk itu, saya mengundang Bapak Ibu untuk membuka Alkitab dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan 4. Apabila kita sudah menemukan kitab Yesaya 43 ayat 1 sampai 4, kita biarkan Alkitab kita terbuka, kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa atas segala anugerah-Mu yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami berupa nafas kehidupan dan juga kesempatan untuk menikmati kehidupan kembali ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami mengawali segala aktivitas dan kegiatan kami ingin mengawalinya dengan melandaskan firman Tuhan sehingga kami dikuatkan dalam menjalani segala hal pada hari ini ya Tuhan. Untuk itu karena kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 4 menjadi renungan kita pada pagi hari ini menurut bacaan SBU. Saya akan membacakannya untuk kita semua dengan perikop Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang namanya manusia tentu memiliki rasa takut. Takut gagal, takut akan kematian, dan lain-lain. Pembacaan kita pada pagi hari ini juga menceritakan tentang ketakutan orang-orang Israel yang mengalami rasa takut ketika berada di dalam masa pembuangan. Mereka takut, mereka putus asa, bahkan mereka kehilangan harapan karena mereka sedang berada di dalam penjajahan, mereka sedang ditawan. Mereka sedang berada di dalam pembuangan yang dituntut untuk dapat beberapa contoh membayar upeti kepada pemimpin.
ketika harta benda tidak lagi ada. Mereka dituntut untuk dapat hormat kepada pemimpin, ketika pemimpin terkadang melakukan mereka dengan semena-mena. Dan mereka juga harus kuat menghadapi segala hal lingkungan sekitar yang mengucilkan mereka karena label dari orang-orang buangan yang ada pada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pembacaan kita karena di dalam pembacaan kita menjelaskan meskipun mereka takut, meskipun mereka putus asa, meskipun mereka kehilangan harapan, Allah tidak meninggalkan mereka. Allah menenangkan mereka melalui perantaraan Nabi Yesaya, supaya mereka jangan melihat kepada keadaan sekarang. Firman Tuhan menyatakan, janganlah takut, telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan hangus. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari Tuhan Yesus, jika Tuhan berkata jangan takut, maka hal itu berarti Tuhan sudah menjamin keselamatan. Kemudian bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu? Sama seperti orang-orang Israel yang merasa takut di dalam pembuangan, kita pun pasti pernah mengalami rasa takut juga. Atau bahkan mungkin kita sedang mengalami hal tersebut. Mungkin kita takut akan hari esok. Atau mungkin kita takut akan masa depan. Atau mungkin kita takut akan masa lalu yang mungkin saja menghancurkan masa depan kita. Banyak ketakutan-ketakutan di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Dan terkadang ketakutan tersebut membuat kita terhambat untuk dapat melangkah maju. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan gentar. Kau punya aku akan bersama dengan engkau. Itu yang firman Tuhan nyatakan pada pagi hari. Saya teringat akan satu buah lagu mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Satu lagu rohani populer. Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudari familiar dengan lagu ini. Lagunya demikian. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala macam perkara, dari hal
yang awalnya mustahil menjadi tidak mustahil. Dan Allah sanggup membuat ketakutan kita menjadi ketenangan bagi kita. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika Allah berkata jangan takut, maka jangan biarkan ketakutan kita itu menjadi suatu batu sandungan, menjadi hambatan untuk kita dapat melangkah menjalani proses kehidupan ini. Janji Tuhan bahwa Dia akan selalu menyertai kita apapun keadaan, kondisi, situasi yang sedang kita alami. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena kami masih boleh diingatkan melalui firman-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini, bahwa di dalam kehidupan ini ya Tuhan, kiranya kami tidak lagi merasakan suatu ketakutan. Janji-Mu nyata di dalam kehidupan kami untuk selalu menyertai kami, untuk selalu menaungi kami, untuk selalu melindungi kehidupan kami. Tapi ya Tuhan, Engkau tahu bahwa kami hanyalah manusia biasa, kami hanyalah manusia yang lemah, kami hanyalah manusia yang rapuh ya Tuhan. Terkadang segala tantangan yang kami alami, segala rintangan, segala cobaan hidup ini ya Tuhan membuat kami takut. Untuk itu kami memohon curahan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk boleh dapat mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, untuk boleh mengingat janji-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak lagi takut menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Ajarkan kami untuk percaya, ajarkan kami untuk selalu berharap bahwa Engkau memang benar menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam doa ini kami ingin berdoa untuk negara kami yang tercinta ya Tuhan, Indonesia. Engkau tahu ya Tuhan, sedang terjadi di mana corona belum juga pulih ya Tuhan, tetapi sudah ada banjir. Dan baru-baru ini ya Tuhan, Gunung Semeru ya Tuhan, Engkau tahu keberadaannya. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati negara kami yang tercinta ini ya Tuhan, sehingga kami boleh dapat tetap merasakan cinta kasih-Mu yang begitu luar biasa nyata di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan kedamaian, kami boleh merasakan keamanan, ketentraman, sukacita, sehingga kami tidak lagi merasa takut di dalam dunia ini, di dalam kehidupan ini, karena Tuhan selalu beserta dengan kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami ya Tuhan, pemimpin bangsa kami, agar mereka boleh dapat tetap terus bangsa kami ini dengan baik, sehingga ya Tuhan fokus mereka itu hanya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ya Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan Engkau menjauhkan segala pikiran, segala pandangan, segala keinginan untuk mengedepankan kepentingan diri mereka sendiri. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu dimanapun mereka ada ya Tuhan, agar gereja-Mu di dalam dunia ini boleh dapat melakukan panggilan dan pengutusannya dengan baik ya Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan bergereja ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pemimpin gereja, baik pendeta ya Tuhan, dan juga majelis jemaat, agar kiranya ya Tuhan mereka boleh menjadi pemimpin yang boleh memfasilitasi tumbuh kembang iman umat-Mu, sehingga ya Tuhan nama-Mu boleh dipermuliakan di dalam kehidupan pelayanan bergereja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu
mereka berada ya Tuhan, hingga jemaat di dalam dunia ini Tuhan boleh dapat tetap memuliakan nama-Mu, baik di dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam kehidupan pelayanan mereka, maupun di dalam masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus. Saja doa kami ya Tuhan yang kami haturkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Semangat untuk mengawali aktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.